Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Iswanda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pohon kelapa sawit dan cara-cara dari pembibitan sampai produksi. Pertama, apa itu kelapa sawit? Kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elais dan ordo Araceae. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Tumbuhan ini adalah salah satu komoditi yang paling populer di Indonesia. Morfologinya adalah dia memiliki daun, batang yang biasa berukuran 25-75 cm tergantung usia dan akar yang serabut. Dalam pemilihan benih, biasanya petani membeli benih dari produsen, tetapi bisa dengan biji dari sawit panen. Namun kualitas benih tidak akan terjamin. Kalau membeli dari produsen, maka kualitas akan terjamin dan pekerjaan akan lebih efisien. Setelah itu, dipersiapkan air kurang lebih 2 liter dan mencampurnya dengan diten. Takarannya 6 gram per liter, yang berarti 12 gram per 2 liter, yang berguna untuk mencegah jamur menyerang bibit kecamba. Kantong yang berisi benih biji pohon kelapa sawit tadi dipotong-potong, disayat oleh pisau untuk mengeluarkan benih biji yang ada di dalamnya. Seperti inilah bentuk benih biji pohon sawit yang siap untuk penyemaian. Setelah itu dilakukan proses pensortiran benih biji, yang mana yang masih bagus dan mana yang masih tidak, karena di dalam itu dapat terjadi kecacatan. Di saat pensortiran harus berhati-hati karena kecambanya sangat mudah patah. Selanjutnya ditaruh ke larutan diten dan air tadi dengan hati-hati tentunya agar tidak mematahkan kecamba yang ada di situ. Selanjutnya dilakukan penanaman ke dalam polybag. Penanaman dilakukan dengan ukuran lubang sekitaran 5x5 cm, yang dimana tunas di atas dan akar dari kecamba di bawah. Setelah selesai proses penanaman ke dalam polybag, dilakukan perlakuan penyiraman ke dalam bibit benih yang ada di polybag. Apa gunanya? Gunanya untuk menggemburkan tanah sekaligus memberikan air kepada kecamba-kecamba yang ada di dalam polybag. Ini dilakukan dengan frekuensi 2 kali dalam sehari, tergantung dalam cuaca. Jika hujan terjadi, dapat dilakukan 1 kali sehari penyiraman dengan mempaskan kapan hujan tersebut terjadi. Nah, berikutnya adalah proses pemupukan pada tanaman 2 minggu. Pemupukan menggunakan pupuk NPK 16-16-16 dengan takaran yang digunakan adalah 5 liter air dan NPK 8 gram. Pupuk NPK akan dilarutkan ke dalam air yang telah ditakar 5 liter tadi. Di dalam video ini dilakukan penakaran 4 sendok makan, yang kurang lebih itu adalah 8 gram. Larutan NPK pun diaduk menggunakan pengaduk agar larutan dan NPK menjadi satu. Setelah itu dilakukan penyiraman ke dalam tanaman benih yang sudah berumur 2 minggu. Penyiraman dilakukan dengan merata ke seluruh tanaman benih yang ada. Seperti inilah penyiraman yang dilakukan. Kira-kira penyiraman dilakukan dengan takaran 20-30 mili.
Berikut ini adalah proses penyiangan dalam tanaman yang sudah berumur 5 bulan. Apa kegunaan dari penyiangan? Penyiangan berguna untuk menghindari kompetisi untuk jadhara pada tanaman benih sawit yang berumur 5 bulan dengan guma yang ada di dalam polybag tersebut. Seperti inilah bentuk tanaman yang sudah siap tanam ke dalam lapangan. Tanaman ini berumur sekitar 9-12 bulan, yang dimana sudah cukup dewasa. Berikut ini adalah cara pelobangan yang dilakukan dengan media traktor dan mesin. Lubang dibuat dengan dalam 40 cm dan lebar 50 cm. Ini dilakukan jika skala yang dilakukan adalah skala pabrik. Jika skala petani menggunakan cangkul dan dodos. Nah, setelah beberapa hari, barulah sawit dapat ditanam. Sawit ini adalah sawit 6-12 bulan. Apa yang dilakukan oleh para petani ini? Mereka melakukan pengeceran ke setiap lubang agar mempermudah dan mengefisiensi waktu. Selanjutnya, ini adalah proses penanaman sawit 16-12 bulan ke dalam tanah. Pertama, disebarkan dolomit yang berguna untuk penyuburan tanah dan sawit tersebut. Selanjutnya, sawit ditaruh ke dalam lubang dengan mempaskan kedalaman agar sebatang tidak lewat terpendam ke dalam tanah. Setelah itu tanah dipadat-padatkan agar sawit tidak segampang goyah. Setelah 3 bulan dari penanaman sawit di lapangan, dapat dilakukan pemupukan dengan pupuk urea. Pupuk yang digunakan ini adalah pupuk urea non-subsidi yang ditandai dengan warna putih. Kalau yang subsidi biasanya agak kemerahan. Seperti inilah takaran dari pupuk urea yang dipakai, seberat 1 ons. Pupuk dapat disebar dengan cara mengelilinginya di sekitar sawit seperti yang ada dicontohkan di video ini. Selanjutnya, ini adalah tanaman yang berumur 2 tahun, yang dimana akan dilakukan kastrasi. Kastrasi adalah pencabutan bunga dan buah dari pohon kelapa sawit agar mensupport pertumbuhan vegetatif dari tumbuhan kelapa sawit tersebut. Seperti inilah bentuk pohon setelah dikastrasi. Seperti inilah bentuk pohon yang sudah dapat dipanen. Pohon ini berumur sekitaran 6 tahun, namun pohon sawit sudah dapat dipanen pada sekitaran umur 3 tahun setelah dikastrasi. Seperti inilah indikasi buah yang siap panen. Buah nampak berwarna kuning keorenan, dengan bulir-bulir buah nampak besar dan mantap. Ini adalah proses penimbangan untuk persiapan buah dijual ke pabrik, yang dimana akan diangkut oleh mobil truk yang ada di depan tersebut. Alat yang digunakan para pekerja yang ada di video adalah
bernama Tojo. Alat itu berfungsi untuk mempermudah pengangkatan buah ke bak truk. Nah, sekianlah video dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.